waktunya sebentar Pak, mengganggu aktivitas Bapak. Kebetulan saya dari CGP Angkatan 11 ada keperluan terkait dengan tugas dari demonstrasi konstitusional terkait dengan bagaimana seorang pimpinan dalam mengambil keputusan. Oleh itu saya mohon waktu Bapak. Bapak saya memilih Bapak karena bagaimanapun menjadi mentor di gugus ya, sebagai ketua gugus. Oleh itu saya mohon sekiranya Bapak mau berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya siapkan. Baik, pertama begini Pak, selama ini bagaimana Anda atau Bapak dalam mengatasi kasus-kasus yang kira-kira merupakan dilema etika ataupun tunjukkan moral yang ada di sekolah Bapak ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Wahyu. Jadi selama berkegiatan di sekolah, dalam hal ini kegiatan baik aktivitas sekolah, guru atau murid, kami biasanya menemukan identifikasi beberapa hal ya, terutama mengenai yang pertama mungkin dilema etika. Yang pertama mungkin yang bisa dialami oleh seorang guru yang dalam satu hal dituntut untuk datang tepat waktu, tapi beliau karena mungkin rumahnya jauh atau ada beberapa hal kegiatan yang mendesak di rumah dan lain sebagainya, hal itu akan membuat si guru tersebut akan tidak datang tepat waktu ke sekolah sesuai dengan jadwal yang ada. Contohnya seperti itu Pak. Kalau untuk yang lain, contoh yang konkret juga bisa dari murid, sama aja sebenarnya. Untuk karena kita masuknya biasanya jam 7.00, kemungkinan masih banyak murid juga yang hadirnya atau datangnya masih di atas jam sudah ditentukan. Oke, dari selama itu kan bagaimanapun kan kita harus merujuk kepada aturan ya Pak. Betul. Kira-kira menghadapi hal semacam ini, Bapak mengambil keputusan di sisi lain Bapak harus menerapkan aturan, di sisi lain juga ada nilai kebajikan yang harus kita rasa kemanusiaan ya, rasa kasihan kepada rekan kerja atau kepada siswa. Kira-kira selama ini keputusan-keputusan itu bagaimana Bapak menyikapinya gitu, melangkah-langkah awal apa yang lakukan? Dengan hal yang sudah saya identifikasi tersebut, yang pertama untuk yang guru ya, kan harusnya memang tepat waktunya datangnya misalkan jam 7.00, tapi kita memberikan spare time untuk lebih 7.30 tidak masalah. Jadi itu nanti juga akan berakibat langsung kepada anak. Jadi walaupun secara aturan jam 7 harus datang tepat waktu, tetapi bagi guru ataupun siswa bisa diberikan kesempatan untuk plus minus 30 menit lah untuk dapat penyesuaian, karena mungkin kalau siswa harus jalan jauh atau guru juga dalam perjalanan gitu Pak. Ya, baik. Terus dari langkah-langkah itu atau persidangan yang lakukan selama ini itu apakah sudah maksudnya memang rutin dilakukan seperti itu ketika ada hal-hal yang memang tadi ada dilema-dilema itu, langkah-langkah yang sering dilakukan Bapak emang dalam porsi ini sama juga dengan antara dengan guru atau dengan siswa tadi seperti yang tadi? Kalau untuk hal tersebut memang sudah saya lakukan secara rutin karena memang kita tidak tahu kan kalau implikasi dari guru ketika guru ada kegiatan mendadak atau hal-hal yang mendesak itu kan pasti akan berakibat pada murid, dampaknya murid. Jadi itu akan menjadi sebuah kesepakatan secara tidak terikat, maksudnya hal tersebut bisa menjadikan kebiasaan yang sudah tidak perlu kita permasalahkan kembali. Ketika si guru mungkin bisa hadir 7.30 atau murid hadirnya juga sama 7.30, nanti akan terjadi lama-kelamaan akan terjadi kesepakatan yang sama dalam tujuannya. Tetapi kita tetap merujuk kepada aturan bahwa mungkin belajar jam 7 harus sudah dimulai. Jadi ketika sudah ada spare time untuk 30 menit itu berarti kita merujuk akan ada akibat dari hal tersebut dengan memperpanjang 30 menit masa pembelajarannya. Coba. Baik, selanjutnya ketika berkenaan dengan tadi yang berbagai masalah yang Bapak hadapi itu, kira-kira selama ini yang paling Bapak anggap paling efektif di dalam mengambil keputusan itu sama dengan hal yang ataupun dengan kasus-kasus yang lain, langkah-langkah yang lebih efektif dari tahap apa sih yang biasanya dilakukan Bapak? Terima kasih Pak Wahyu. Hal tersebut langkah-langkah yang lebih efektif yang bisa kami lakukan selama ini, kita memang harus menganalisis. Yang pertama adalah menanyakan per individual masing-masing. Ada permasalahan kan otomatis saya harus memanggil atau orang per orang yang mungkin ada identifikasi bermasalah dengan hal tersebut, kita panggil, kemudian kita share ke forum, dan ternyata setelah terjadi kesepakatan atau timbal balik antara dari guru, orang tua juga mungkin bisa kita panggil dari
kepala sekolah dan sebagainya ada kesepakatan hal tersebut, kemudian insya Allah hal tersebut akan menjadi ya minimal hal itu sebagai peraturan yang tidak terikat, sehingga secara etika moral mungkin memang tidak tepat, tetap kita memberikan hal perpanjangan waktu lah dalam masuk untuk guru dan murid, tapi hal itu tentu sebagai win-win solusi aja untuk pembelajaran di sekolah. Dan hal apa saja sih kira-kira, kan itu pasti dengan ketika Bapak yang mengambil keputusan pasti ada tantangan-tantangan ya. Betul. Saya pasti ada PR-nya udah kok longgar sih gitu, atau enggak. Ya. Kira-kira Bapak mengambil dalam hal ketegasan, Bapak memberikan apa ya pemahaman kepada orang lain terhadap itu tantangan itu bagaimana kira-kira? Untuk hal tersebut tantangan yang dihadapi kita memang banyak. Jadi kita mungkin ada sorotan dari berbagai macam hal, misalkan dari LSM, warga masyarakat yang tidak setuju, ataupun stakeholder yang kira-kira mungkin tidak setuju dengan hal tersebut. Kami berusaha memberikan paparan hal tersebut secara masing-masing harus dijelaskan. Dalam penjelasan tersebut supaya tidak ada miskomunikasi gitu kan. Tidak ada miskomunikasi terhadap sebuah keputusan tersebut. Jadi hal tersebut tidak menjadi simpang siur. Kemudian apakah hal tersebut akan menjadi permasalahan? Pasti iya. Karena mungkin pandangan orang kok kenapa jadi sekolahnya jadi masuknya terlalu siang dan sebagainya. Ada pro kontra itu biasa. Tetapi mudah-mudahan dengan kita menjelaskan sama dengan orang tua murid, baik pihak-pihak lembaga swadaya masyarakat, hal tersebut akan menjadikan ternyata ada beberapa kasus yang ditangani dengan ada yang guru yang datanya harus jauh dan sebagainya, itu membuat kita akan memperpanjang masa pembelajarannya misalkan 30 bulan. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ketika untuk mengidentifikasi permasalahan dari matematika seperti itu, kira-kira Bapak punya jadwal tertentu secara rutin apa tidak untuk mengidentifikasi hal-hal yang dihadapi oleh Bapak di sini? Terus yang keduanya, bagaimana sih biasanya bentuk prosedur Bapak dalam mengidentifikasinya gitu? Untuk hal tersebut kita nanti akan memberikan sebuah konsekuensi kepada guru. Contohnya kita memberikan konsekuensi terhadap guru setiap 1 minggu sekali. Guru itu akan diberikan jam untuk sampai sore. Misalkan yang harusnya pulangnya jam 1 atau jam 2 itu diperpanjang jam 3. Itu 1 minggu saya fokuskan 1 minggu sekali atau 2 kali. Semua guru itu menunggu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Hal itu tersebut bisa diisi dengan kegiatan yang lain. Contohnya untuk membuat RPP atau mengidentifikasi hal-hal yang lain yang bisa diperlukan untuk pembelajaran di hari berikutnya. Itu sudah mulai dilakukan secara rutin. Tetapi mungkin hal tersebut belum memberikan sesuatu hal yang jadi pandangan orang, kok ini jadinya ada yang kadang pulang siang, ada pulang jam sekian gitu guys. Tapi hal tersebut mudah-mudahan dengan hal tersebut akan memberikan kebiasaan kepada guru, secara rutin akan memberikan hal-hal baik. Kemudian setelah mungkin terbentuk dengan kebiasaan, hal itu akan membuat si guru tersebut mengerti bahwa hal-hal yang bisa mendesak dan sebagainya akan diminimalisir supaya tidak terlalu banyak misalkan guru yang izin, yang berangkat terlambat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa memberikan satu kesatuan, sehingga ketika dilema waktu yang etika yang waktu itu akan semakin terkurangkan, maksudnya semakin berkurang dan guru semakin ngerti, berarti bisa mengerti memilah antara kapan bisa tepat waktu, kapan bisa saya terdesak dan sebagainya. Baik, apakah selama ini ada seseorang yang kira-kira membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Pasti ada yang sangat bantu, terutama yang guru-guru pasti membantu, terus masukan dari orang tua murid tentang hal-hal tersebut. Kan mungkin ada beberapa hal masukan dari orang tua murid, wali komite dan sebagainya, sehingga ketika kami memberikan keputusan dan perbaikan hal-hal tersebut, kami tidak serta-merta hanya keputusan dari dalam diri kami sendiri. Baik, Pak, terima kasih. Selanjutnya ini dari semua yang telah Bapak lakukan dari mengambil keputusan tentang etika ini, kira-kira ada hal baik apa yang memang menjadi pelajaran setiap kejadian akan menjadi pelajaran baik untuk pelajaran ke depan gitu. Terima kasih Pak Ayub. Hal baik yang dapat kami dapatkan dari apa yang menjadi dilema etika dalam sekolah kami saat ini, hal itu memberikan bagaimana komunikasi terbuka terhadap semua orang,
baik dari guru, orang tua murid, sehingga tidak akan muncul prasangka apapun ketika ada satu orang guru atau siapapun yang mengalami dilema etika dalam hal datang keterlambatan dan lain sebagainya, itu sudah bisa dapat ditoleransi bagi semua orang. Jadi komunikasi terbuka, walaupun hal ini banyak tantangan karena terjadi pro kontra dari hal-hal tersebut. Walaupun seperti itu, kami dari pihak sekolah memungkinkan untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap mereka supaya tidak terjadi miskomunikasi. Baik, terima kasih Pak Kemara atas waktunya. Terima kasih atas berbagi pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kami. Baik, Pak. Menjadi dan juga mungkin nanti pelajar bagi semua orang terutama adalah pimpinan kepala sekolah ya yang menjadi contoh figur dari bagaimana kita mengambil keputusan di dalam bidang etika atau bukan moral ini. Baik Pak Kemara, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas bantuan Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Mohon izin Bu, saya ingin berbincang dengan Ibu terkait dengan kepemimpinan Ibu selama ini terkait dengan pengambilan keputusan yang kadang-kala adanya dilema antara kadang-kadang bingung gitu terkait dengan kebenaran ini benar, posisi B juga benar, atau kadang-kala juga kita ingin menerapkan sesuatu hal yang tepat sesuai dengan aturan, tapi juga ada sisi lain dilema terkait dengan misalkan kebijakan kemanusiaan, misalkan rasa kasihan atau apapun terhadap pegawai maupun siswa. Nah, kira-kira sejauh ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu tersebut? Baik Pak. Jadi terkait dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika atau rujukan moral, saya mengidentifikasi permasalahan tersebut dilihat dari masalahnya seperti apa, kemudian dampak yang diberikannya seperti apa. Jadi dari dampak itu ketika menganalisis masalah dan juga dampaknya, kita bisa mengetahui yang mana permasalahan dilema etika dan juga yang mana permasalahan rujukan moral. Permasalahan tersebut sering saya hadapi ya Pak ya dalam pekerjaan saya sebagai kepala sekolah saat pengambilan keputusan. Ya betul Bu. Kadang-kadang yang berkaitan dengan keputusan selalu menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan, tetapi sisi lain juga kita harus mempertimbangkan berbagai hal. Nah, sejauh ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun juga yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi ketika saya mengambil keputusan tersebut tidak langsung saya ambil keputusan, tapi ada langkah-langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama, mungkin kita melihat dari dua sisi dulu, permasalahannya seperti apa. Jadi tidak hanya dari satu orang, jadi dari beberapa orang. Kemudian kita menganalisis permasalahan tersebut, bertanya kepada guru ataupun siswa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, baru kita bersama-sama secara kolaborasi menyelesaikan masalah dan kita lihat dilema etika atau bujukan moral. Nah, ketika memang sudah dapat bahwa permasalahan tersebut adalah dilema etika atau bujukan moral, nah baru kita bisa mengambil suatu keputusan yang mungkin paling tepat, walaupun ketika dilema etika itu adalah sama-sama baik ya Pak ya. Tapi kita harus pilih salah satu yang terbaik seperti itu. Jadi ya ada langkah-langkahnya terlebih dahulu, dan juga kita lihat juga kepada orang-orang, mungkin ada orang yang pernah mengalami permasalahan yang sama. Nah, bisa kita jadikan contoh atau teladan dalam pengambilan keputusan seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi terkait dengan bagaimana Ibu menginisiasi langkah-langkah, kira-kira lebih Ibu bisa menggambarkan lebih rinci terkait langkah-langkah atau prosedur apa yang memang tadi seperti yang biasa Ibu lakukan?
Ya, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama pasti mengumpulkan, bertemu dengan orang-orang yang terlibat dalam suatu permasalahan tersebut, Ya. kemudian berkolaborasi bersama guru, dan apabila permasalahan yang dihadapi itu ada berhubungan dengan orang tua atau dengan pihak lain, ya saya mencoba berkomunikasi juga dengan komite sekolah, kemudian dengan pengawas juga, seperti itu Pak. Nah, setelah saya berkomunikasi, barulah menimbang yang mana permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, baru nanti dilihat dampak-dampaknya. Setelah itu baru saya ambil sebuah keputusan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Tadi dari langkah-langkah itu kadang-kalanya ada hal yang kan harus pertimbangkan. Dari beberapa hal itu, hal-hal apa saja yang menurut Ibu, anggapan Ibu bahwa itu adalah efektif dalam pengambilan keputusan yang tentunya berkasus-kasus yang tentang dilema etika itu? Oke. Jadi mungkin seperti ini ya Pak. Jadi saya pernah ada satu permasalahan di sekolah terkait dengan siswa yang tidak masuk selama 1 semester. Kemudian ketika akan kenaikan kelas, saat itu wali kelas berkonsultasi dengan saya bagaimana siswa tersebut akan dinaikkan atau tidak. Nah, kebetulan kelas tersebut adalah sudah kelas tinggi ya, kelas 4 Pak. Jadi nanti akan berpengaruh kepada AMBK dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, di sana saya coba identifikasi dulu permasalahan tersebut dan merupakan permasalahan dilema etika. Kemudian saya coba kepada guru berkomunikasi ya Pak ya. Guru berkomunikasi lagi dengan orang tuanya, kemudian dengan muridnya, dan kebetulan saya pun ikut home visit untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ketika mau mengambil keputusan, di sana dilema. Kalau misalkan tidak naikkan, pasti anak akan mengalami psikologinya mungkin akan terganggu atau nantinya merasa down, dia tidak naik. Tapi kalau misalkan anak tersebut naik, akan bermasalah juga kepada sekolah. Karena seperti ini ya Pak ya, ketika ada satu anak yang tidak rajin sekolah, tidak aktif tapi dinaikkan, itu akan menjadi suatu permasalahan. Nanti anak-anak lain bisa jadi mencontoh. Kemudian orang tua murid yang lain pun nanti akan merasa keberatan, anak saya itu rajin naik. Nah, ini yang tidak rajin juga naik, ya lebih baik misalkan seperti itu. Bahkan memang ada kata-kata seperti itu, yang mending tidak sekolah tapi ujung-ujungnya naik. Nah, dari permasalahan itu cara efektif yang saya lakukan yang pertama itu adalah komunikasi. Dengan komunikasi bersama guru, bersama orang tua murid, dan juga dibantu oleh komite, alhamdulillah permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Jadi hal yang paling efektif menurut saya adalah komunikasi dan juga kolaborasi. Tidak bisa satu permasalahan itu diselesaikan hanya oleh satu pihak, tapi kita harus berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, wali murid, komite, bahkan dengan anak tersebut yang bermasalah. Baik Bu, tadi ketika memang satu masalah satu orang kan bisa berdampak kepada kelompok atau masyarakat yang lainnya atau orang tua yang lain tadi. Nah, dari selama ini hal-hal apa saja yang tadi misalkan terkait dengan tantangan, kira-kira tantangan apa sih yang ada ketika Ibu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Tantangan yang ada, yang pertama mungkin terkadang kita itu berkomunikasi dengan guru agak susah, karena kan ada dua perbedaan pendapat antara kepala sekolah dengan guru. Kemudian komunikasi dengan orang tua juga, terkadang orang tua karena tidak memahami bagaimana prosedur sekolah, harus seperti apa di sekolah itu. Nah, itu jadi paradigma orang tua murid itu yang menjadi salah satu tantangan kita sebagai kepala sekolah dan juga guru di sini dalam memberikan suatu keputusan tentang dilema etika. Karena banyak orang tua murid yang masih berpikiran ya misalkan tidak sekolah juga nggak apa-apa, apalagi khususnya perempuan, atau misalkan tidak tahu aturan di sekolah itu bahwa anak itu harus sekolah berapa hari izinnya gitu
ya. Jadi ya mereka masih paradigmanya masih paradigma pendidikan yang lalu atau sekolah di masa lalu. Betul Bu, baik. Terima kasih Bu, jawabannya ternyata cukup banyak ya permasalahan-permasalahan yang kadang berkaitan dengan dilema ITK. Nah dari tadi langkah-langkah termasuk juga tadi tantangan, kira-kira menurut Ibu biasakah melakukan penyelesaian keputusan itu berdasarkan apakah ada waktu-waktu tertentu, terjadwalkah, apakah langsung diselesaikan di tempat misalnya dengan masalah yang ada, ataukah memang Ibu selalu yang menentukan jadwal-jadwal tertentu atau prosedur-prosedur tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema ITK ini? Kalau untuk jadwal saya rasa tidak ya Pak ya, karena kan kita tidak tahu permasalahan itu kapan adanya, dan satu keputusan itu tidak bisa diambil langsung ketika ada permasalahan itu. Tadi kita harus ada prosedur-prosedur atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Jadi tidak bisa langsung ketika ada masalah saya mengambil keputusan langsung tanpa melihat dulu apa masalahnya, mengidentifikasi dan langkah-langkah lain atau prosedur-prosedur lain. Jadinya ya tetap kalau jadwal tidak terjadwal, tapi memang tidak bisa langsung diselesaikan karena harus ada prosedur langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa langsung begitu saja ya Bu, tapi harus dengan pertimbangan dan waktu-waktu tertentu. Iya. Dan juga mungkin langkah-langkah yang baik ya Bu. Nah ketika Ibu menyelesaikan tadi misalkan karena tidak bisa sendiri, tidak juga diselesaikan oleh dalam waktu yang cepat, misalkan dari waktu tertentu. Nah, kira-kira adakah seseorang atau faktor lain yang bisa membantu Ibu selama dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau faktor-faktor lain terutama orang ya saya rasa yang paling dapat membantu adalah guru. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah itu faktor terpenting dengan guru, dan juga ketika masalahnya berhubungan dengan murid atau peserta didik ya orang tua murid juga menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan. Baik. Masih berarti tentu saja melibatkan orang-orang tertentu ya, baik guru maupun peserta tergantung bagaimana masalah itu dihadapi ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Sejauh ini dari apa yang telah Ibu lakukan atau kasus-kasus yang ada yang Ibu ambil keputusan dari semua kejadian rangkaian selama Ibu memimpin ini, pengalaman apa sih yang bisa Ibu petik dari setiap yang keputusan yang Ibu ambil? Pengalaman yang dapat saya petik ya seperti yang sudah disampaikan bahwa komunikasi dan kolaborasi itu penting dalam hal apapun. Ketika ada masalah ataupun tidak ada masalah dalam melaksanakan program pun komunikasi dan juga kolaborasi itu penting, serta kita harus melihat dari berbagai sisi. Jadi jangan sampai kita melihat hanya satu sisi. Kalau kita melihat hanya satu sisi, kita tidak bisa mengambil keputusan yang bijak. Jadi intinya sih menurut saya tadi komunikasi, kemudian kolaborasi, dan kita harus melihat hal apapun dari berbagai sisi. Itu Pak yang baik Bu. Terima kasih Bu, cukup menarik apa yang telah Ibu pengalaman Ibu dalam berbagi terkait dengan pengambilan keputusan ini. Mudah-mudahan juga ini menjadi wawasan dan pengalaman bagi saya terutama, dan juga tentunya pimpinan-pimpinan lain. Baik, mungkin Ibu itu saja yang ingin saya pertanyakan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan di sekolah Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya telah mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari. Sekali lagi kami atas nama saya terkait dengan ini mengucapkan terima kasih. Sama-sama Pak, semoga sukses untuk kegiatan semuanya. Terima kasih. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin